Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Andrian dari kelas Fisika 5A dengan NPM 1811090158 jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi belajar Edmodo. Sebelum itu, tentunya kita harus tahu Edmodo itu apa sih? Jadi, Edmodo itu adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua. Edmodo merupakan program e-learning yang menerapkan sistem pembelajaran yang mudah, efisien, dan sekaligus menyenangkan. Sebelum kita melakukan tutorialnya, tentunya kita harus memiliki aplikasi Edmodo itu tersendiri. Nah, aplikasi ini bisa didapatkan di Play Store. Baik, selanjutnya kita akan login terlebih dahulu di aplikasi Edmodo. Membuat akun. Nah, di sini saya akan menjadi guru. Pilih negara, Indonesia. Berikutnya. Nah, setelah memilih negara, maka kita akan mendaftarkan Edmodo atau daftar Edmodo. Nah, daftar Edmodo ini menggunakan akun email. Usahakan akun email yang sudah tertera di Google. Jadi, agar lebih mudah. Karena saya sudah mengatur atau mendaftarkan email saya di Google, maka emailnya secara otomatis akan terbaca di aplikasi Edmodo dan langsung terdapat nama saya, Rizky Andrian, serta profil saya. Ketika sudah masuk, sudah membuat akun, nah selanjutnya adalah membuat kelas. Nah, di sini saya akan membuat kelas untuk proses pembelajaran berbasis e-learning di aplikasi Edmodo. Di sini saya akan menamai kelasnya kelas fisika. Mata pelajaran kita pilih. Karena di sini tidak ada pilihan fisika, maka kita pilih semua. Atau bisa juga sains, tapi di sini saya memilih semua. Pilih semua lagi. Nah, kelas. Nah, di sini kita bisa menentukan kelas berapa yang akan kita ajarkan atau teruntuk kelas berapa kelas ini dibuat. Nah, di sini saya akan membuat kelas untuk kelas 7 SMP. Nah, di sini juga terdapat tingkatan ya. Dari SD, SMA, SMP, perguruan tinggi, pendidikan tinggi, dan staf. Di sini kita pilih kelas 7. Nah, sesudah kita memilih kelas mana, maka selanjutnya kita mengatur lanjut. Di sini ada pilihan 3 opsi pilihan, yaitu anggota baru hanya bisa membaca, moderasi semua pesan dan balasan, sembunyikan pesan dari orang tua. Nah, di sini saya akan menceklis tentang anggota baru yang bisa membaca, moderasi semua pesan dan balasan. Nah, untuk sembunyikan pesan dari orang tua itu saran saya jangan, karena agar orang tua dapat melihat kita bagaimana proses belajar. Karena di sini juga bisa orang tua mengakses.
Nah, di sini kita buat kelas. Ketika sudah membuat kelas, maka terdapat balasan dari aplikasi Edmodo, yaitu seperti ini contohnya. Nah, ketika sudah membuat kelas, Edmodo menyarankan untuk beberapa hal contoh yang dapat dicoba. Yang pertama, membuat kelas. Nah, saya kan sudah buat kelas. Nah, di sini terchecklist. Nah, setelah itu kita tambahkan siswa. Karena ini adalah akun guru, tentunya kita harus menginvite siswa tersebut untuk bergabung ke kelas yang akan belajar. Nah, untuk mengundang atau menginvite siswa tersebut, kita dikasih kode. Nah, kode ini nanti disalin terus dikirimkan ke siswa kita agar mereka dapat join. Setelah itu, oh ya, sebelumnya kan saya belum buat akun siswanya, jadi saya belum menginvite dari link kelasnya. Makanya di sini belum ke checklist. Nah, berikutnya adalah kirim sambutan. Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan sambutan. Bisa saja untuk menanyakan kabar atau untuk informasi materi apa yang akan kita ajarkan atau pelajari pada saat pertemuan. Di sini juga terdapat bagian foto, video, atau gagasan. Misalnya ada grafik atau tabel. Nah, itu bisa dibagikan di sini. Kita beri contoh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Minggu depan kita akan melaksanakan pertemuan pertama kelas fisika. Nah, kita kirim pesan ini, maka akan terdapat pada postingan dan bisa dibaca oleh seluruh siswa. Ini juga berbentuk informasi untuk siswa. Ketika kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui apa nih materi yang akan kita berikan. Nah, di sini kan kelas fisika. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang besaran fisika. Tapi sebelum itu, saya membuat folder untuk materi tersebut agar siswa dapat mengakses. Buat folder. Nah, di sini nama foldernya materi aja yang mau kita bahas apa. Nah, karena materinya adalah besaran fisika, maka di sini saya akan membuat folder besaran fisika. Buat. Ketika kita sudah membuat, kita klik folder, kita tambahkan file materi yang akan kita berikan untuk siswa. Drive saya besaran fisika. Nah, setelah itu kita dapat melihat untuk dapat diberikan ke siswa. Kembali, anggota. Nah, kita sudah membuat kelas yang berisikan tentang postingan,
posting sebuah informasi untuk kapan proses pembelajaran ini akan dilakukan. Materinya apa? Tadi sudah dilihat bahwa materinya adalah besaran fisika. Nah, untuk anggota tadi sudah dijelaskan bahwa anggota ini belum ada yang masuk karena saya belum meng-invite dan belum membuat akun siswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah penugasan untuk siswa. Jadi, membuat sebuah penugasan itu bisa kita klik kalender ini atau bisa kita klik plus, tanda plus ini. Kita buat penugasan baru. Nah, di sini kita memberikan gelar dengan nama saya sendiri atau rekan-rekan. Di sini saya akan menambahkan nama Rizky Andrian. Tentukan tanggal berakhir. Di sini saya akan membuat tanggal 19 jam 11:59 malam. Kirimkan kepada siswa tentunya, kunci sesudah tenggang waktu. Nah, setelah kita kunci sesudah tenggang waktu, maka siswa yang akan mengirimkan tugas lebih dari tenggang waktu yang sudah ditentukan, maka tugas tersebut tidak akan diterima. Setelah itu, kita berikan jadwal kapan tugas ini akan kita share. Nah, di sini saya akan memberikan tanggal 18 November hari Rabu jam 7 pagi. Oke, kita instruksikan. Nah, kita menginstruksikan bahwa siswa tersebut harus melakukan apa pada materi pembelajaran besaran fisika. Nah, di sini saya akan memberi instruksi untuk yang pertama, memahami pengertian besaran fisika. Yang kedua, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari besaran fisika tersebut. Dan yang ketiga, membuat soal pada materi besaran fisika. Nah, di sini kita bisa menambahkan sisipan tentang Word tentang materi besaran fisika tersebut. Kita bisa mengambilnya dari file perpus atau juga bisa mengambil dari file perangkat. Nah, kalau misalnya file perpus, kita klik file perpus. Di sini sudah ada tertera pilihan besaran fisika atau nanti ada beberapa materi lain yang saya akan berikan. Tapi di sini tentunya saya akan memberikan materi besaran fisika terlebih dahulu. Klik besaran fisika dan terdapat materi besaran fisika berbentuk Word. Kita klik. Kita buatlah salinan untuk setiap siswa. Sisipkan file. Atau jika kita akan menambahkan sisipan file dari perangkat, sama saja. Kita pilih perangkat, kita tambahkan file, dan nanti akan tertera seperti ini. Lalu kita buat. Nah, di sini sudah tertera tugasnya. Kita lihat tugas. Nah, terkirim untuk kelas fisika, batas waktu sampai 17 November. Dari materi
besaran fisika dan instruksi apa saja yang harus kita berikan ke siswa dan siswa harus melakukan apa pada instruksi tersebut. Di sini sudah jelas instruksinya. Dan untuk membuat kuis, saya rasa saya tidak akan membuatkan kuis untuk siswa karena menurut saya sebuah penugasan itu sudah cukup untuk materi fisika untuk kelas 7 SMP. Nah, kita juga bisa memberikan sebuah informasi kapan proses pembelajaran itu akan dilakukan melalui klik icon mengalir. Nah, di sini kita pilih siapa yang akan melihat postingan Anda. Nah, di sini kita akan memilih untuk dapat melihat postingan saya, yaitu koneksi Anda. Nah, koneksi Anda tentunya kepada siswa dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi terkait kapan proses pembelajaran fisika ini akan dilakukan untuk kelas fisika. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Assalamualaikum. Hari ini tanggal 18 atau 17 November 2020 jam 8 kita akan melakukan proses pembelajaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, ketika kita sudah membuatnya, maka kita kirimkan. Nah, di sini nanti akan terlihat postingan saya terkait proses pembelajaran yang akan kita lakukan, gitu. Nah, di informasi mengalir ini sama halnya di kelas tadi, nih, di sebuah postingan. Itu sama saja. Nah, di sini terdapat icon pesan. Icon pesan ini untuk kita memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya. Klik tanda pensil plus, cari penerima. Nah, di sini kan belum menginvite siswa. Jadi saya belum bisa mengirimkan pesan baru untuk siswa tersebut. Nah, discovery juga ada di sini untuk searching apa yang kita akan cari di aplikasi Edmodo ini. Di sini sudah ada pilihannya, ada games, collection, video share by teacher, apps, lain dan sebagainya. Dan di sini terdapat notifikasi. Notifikasi di sini ada dua pilihan, aktivitas. Nah, aktivitas ini memerlukan perhatian Anda seperti mengumpulkan tugas atau kuis yang tadi kita sudah buat atau saya sudah buat di penugasan baru. Di batas akhir, kapan siswa tersebut akan mengirimkan. Nah, terdapat juga permintaan. Nah, permintaan ini untuk siswa akan masuk ke kelas yang kita sudah buat. Seperti contohnya misalnya ketika saya menginvite siswa tersebut untuk bergabung di kelas fisika.
Nah, ketika siswa tersebut join, maka saya akan menerima atau ACC siswa tersebut untuk ikut kelas fisika. Nah, seperti itulah kurang lebih dari tutorial cara membuat kelas, bagaimana membuat tugas, tambahkan siswa, kirim sambutan dari akun guru untuk aplikasi Edmodo. Setelah tadi saya memberikan contoh bagaimana membuat kelas di aplikasi Edmodo untuk akun guru, maka kita akan membuat akun siswa untuk mengakses kelas yang sudah dibuat oleh guru. Nah, di sini kita akan membuat akun teruntuk siswa, regional atau kita pilih country, negara Indonesia. Berikutnya, nah, kita masukkan kode yang sudah guru berikan. Kita masukkan kode berikutnya. Nah, saran saya untuk masuk ke anggota kelas, kita membuat akun baru saja agar dapat lebih mudah membedakan. Kita pakai akun baru, kita tunggu, kita izinkan. Nah, karena akun barunya sudah terhubung ke Google, maka dengan sendirinya Edmodo akan memberikan nama depan dan belakang sesuai dengan nama email kita, yaitu Rizky Andrian. Berikutnya, notif by email, atau kita bisa juga lewati. Nah, kita sudah terakses oleh kelas yang tadi saya sudah buat. Di sini sudah terdapat juga suguhan tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Di sini sudah sangat jelas tugasnya apa, yaitu besaran fisika, instruksinya untuk memahami pengertian besaran fisika, memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari, dan membuat soal tentang besaran fisika. Kita bisa juga lihat tugas. Nah, lihat tugas ini kita untuk melihat lebih jelas lagi penugasan dari guru. Dan kita juga dapat melihat bahwa terdapat Word materi besaran fisika. Kita klik untuk mendownload. Kita lihat ini materinya, dan kita kerjakan sesuai instruksi yang guru berikan. Nah, perencanaan. Oke, berikutnya. Terdapat notifikasi penerimaan pengingatan hari ini dari agenda. Tentunya agendanya adalah tugasnya. Kita sudah masuk kelasnya juga, kelas fisika. Nah, di sini ada chat. Apa yang telah selesai, discovery, pesan. Nah, karena penerima pesan adalah guru, maka kita kirimkan untuk guru itu baik tugas ataupun pertanyaan yang sudah guru itu berikan kepada siswa. Notifikasi,
Pembaruan penting seperti postingan kelas, penugasan, dan kuis akan tampil di sini. Nah, ketika guru itu memberikan tugas, informasi tentang kapan proses pembelajaran itu akan dilakukan. Untuk kuis kan tadi sudah dijelaskan oleh akun guru bahwa tidak ada kuis karena sudah cukup atas penugasan. Kelas saya ada 2 anggota, perencanaan, discovery, seperti yang tadi kita bisa melihat permainan, aplikasi unggulan, dan tugas pun kita bisa kirim dari pesan, akun. Nah, seperti inilah akun siswa untuk mengakses kelas yang sudah guru buat dan menjadikan sebuah anggota yang menandakan bahwa kita atau siswa bergabung dalam kelas itu untuk melakukan proses pembelajaran. Terima kasih. Itulah tutorial dari akun guru dan siswa kepada atau pada aplikasi Edmodo untuk proses pembelajaran berbasis jejaring sosial atau e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.